perkenalkan, nama saya Silvio Safrian, kelas 10 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja keras saya, yaitu angin dan jajarannya. Oke. Yang pertama, pengertian dari angin. Angin merupakan suatu fenomena yang dapat diartikan sebagai massa udara yang bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat lain. Angin ini bergerak karena tiupan yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara di suatu daerah. Angin bergerak dari daerah dengan tekanan udara maksimum menuju ke daerah bertekanan udara minimum. Dan berikutnya, sifat-sifat angin. Angin memiliki sifat yang pertama, angin mempunyai sifat yang menyebabkan tekanan terhadap suatu permukaan yang menentang arah angin tersebut. Angin juga mempunyai sifat untuk mempercepat pendinginan dari sebuah benda yang panas, dan angin juga mempunyai kecepatan angin yang sangat beragam dari suatu ke tempat lain dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, jajaran dan jenis-jenis angin. Angin dibedakan, Itu ya, lanjut ya. Jajaran dan jenis-jenis angin. Yang pertama, angin tetap. Jenis angin yang pertama adalah angin tetap, yaitu adalah angin yang mempunyai arah berhembus yang tetap sepanjang tahunnya. Angin tetap ini dibagi menjadi dua macam, yakni A. Angin pasat dan juga angin anti pasat. Sedangkan angin pasat merupakan angin yang bertiup di daerah subtropik menuju ekuator atau khatulistiwa. Sedangkan angin anti pasat merupakan angin yang bertiup di daerah ekuator menuju ke daerah subtropik. Berikutnya, angin muson atau angin musim adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan periode yang lainnya mempunyai pola yang berlawanan, yang berganti-ganti arah secara berlawanan pada setiap setengah tahunnya. Angin muson barat atau angin musim barat, yakni angin yang berhembus dari Asia ke Australia dan membawa curah hujan sehingga di Indonesia terjadinya musim penghujanan. Angin ini bertiup pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Yang kedua, angin muson timur atau angin musim timur, yakni angin yang bertiup dari Australia ke Asia dan tidak membawa curah hujan sehingga di Indonesia terjadinya musim kemarau. Angin ini bertiup pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Berikutnya, angin darat merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Angin ini biasanya bertiup pada malam hari, yakni pada pukul 20 hingga pukul 16. Angin ini sering dimanfaatkan oleh para nelayan-nelayan tradisional untuk berangkat melaut. Yang keempat, angin laut. Angin laut ini merupakan angin yang bertiup di lautan menuju ke daratan. Angin ini umumnya bertiup pada siang hari, yakni mulai pukul 9 hingga pukul 16. Angin ini biasanya dimanfaatkan nelayan tradisional untuk menuju pulang sehabis melaut. Berikutnya, yang kelima, angin lembah. Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung. Angin ini biasanya terjadi pada siang hari. Yang keenam, angin gunung. Angin gunung merupakan kebalikan dari angin lembah, yakni merupakan angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah dan biasanya terjadi pada malam hari. Berikutnya, angin fon atau angin jatuh. Angin fon atau angin jatuh merupakan sebuah angin yang terjadi sesuai dengan jenis-jenis hujan, seperti hujan orografis. Angin ini bertiup di suatu
wilayah tertentu dengan temperatur serta kelengsaraan yang berbeda pula. Angin ini terjadi karena adanya gerakan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter, naik pada satu sisi kemudian turun lagi di sisi yang lainnya. Angin fon yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas dan juga kering, dan dikarenakan uap air tersebut sudah dibuang pada saat hujan orografis. Berikutnya, manfaat angin. Manfaat angin secara umum antara lain sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, membantu penyerbukan bunga-bunga. Yang ketiga, membantu mengiringkan benda yang basah dan lain sebagainya. Sedangkan secara khusus ataupun berdasarkan jenisnya, maka manfaat angin tersebut antara lain, angin muson mempunyai manfaat mendatangkan musim hujan dan kemarau bagi Indonesia. Angin darat untuk membantu menghantarkan nelayan pergi mencari ikan. Angin laut membantu nelayan pulang dari melaut. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih.